Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menerangkan tentang tahapan dan jenis-jenis manajemen konflik di mata kuliah manajemen konflik dengan dosen penampu Bapak Ahmad Fauzi MPD. Kami memperkenalkan diri, yaitu saya Ahmad Mahdi, NIM 0602032018, dan rekan saya Mbak Maya Eldiani dan NIM 060403200086. Sini saya Ahmad Mahdi, NIM 0602032018, akan menjelaskan tentang tahapan manajemen konflik. Manajemen konflik ialah serangkaian aksi atau reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik tersebut. Markowitz dan Studer mengidentifikasi 5 langkah dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah antisipasi, dengan meluangkan waktu untuk mendapatkan informasi yang dapat menimbulkan konflik, mencegah, ternyata tidak mengidentifikasi terhadap konflik yang terjadi, 4 mengelola, dan 5 beraksi. Dari yang di atas, Melissa menambahkan bahwa dalam pengelolaan konflik memiliki kemampuan berkomunikasi, menyampaikan tanggapan, kreatif, dan integratif dalam mencari solusi, serta mempertahankan kendali juga harus dilakukan dengan baik. Sedangkan menurut Jabolo, tahapan dalam manajemen konflik ini dibagi 3, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sendiri meliputi identifikasi masalah dengan cara menentukan gejala penyebab yang terkait, di mana seorang pemimpin harus dapat membedakan antara gejala dengan penyebab suatu konflik tersebut. Lalu klasifikasi masalah, di mana suatu konflik akan disebabkan oleh berbagai macam hal yang sering bersaing dikarenakan perbedaan keyakinan, tujuan, nilai, maupun persepsi. Yang ketiga adalah analisis masalah. Pada tahap ini dilakukan analisis dalam pemetaan konflik secara menyeluruh terhadap hasil identifikasi awal. Lalu tahap kedua, setelah melakukan perencanaan, maka melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan pemilihan atau penentuan pendekatan yang sangat bergantung pada masalah yang muncul, serta kemampuan pemimpin dalam pengelolaan yang dilakukan agar menjadi kekuatan organisasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dapat dikatakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses manajemen konflik, di mana hal ini dikarenakan sebagai landasan dalam melakukan koreksi maupun pemantapan terhadap langkah sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai jenis-jenis manajemen konflik. Menurut Baskerville, ada 6 jenis manajemen konflik yang bisa dipelajari. Yang pertama ada avoiding atau menghindari. Pada umumnya, setiap individu maupun organisasi cenderung menghindari berbagai hal sensitif yang memiliki potensi adanya atau terciptanya konflik. Adapun jenis ini merupakan cara yang paling efektif dalam melindungi lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Yang kedua ada accommodating atau mengakomodasi. Sebagaimana namanya, jenis mengakomodasi ini merupakan cara dikumpulkannya berbagai pendapat dari berbagai pihak yang terkait dengan konflik tersebut, sehingga menghasilkan jalan keluar dengan tetap memprioritaskan salah satu pihak yang berkonflik. Adapun kelemahan dari metode ini adalah masih dapat ditimbulkannya konflik baru dan perlu dievaluasi secara berkala. Maka dengan kata lain, mengakomodasi ini dapat diibaratkan dengan I lose you win. Yang ketiga ada compromising atau kompromi. Kompromi ini merupakan jenis manajemen dengan diperhatikannya pendapat dan kepentingan semua pihak terkait. Metode penyelesaian yang digunakan dengan bernegosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik guna mendapatkan jalan tengah demi kebaikan bersama. Dengan demikian, jenis ini dapat membereskan konflik tanpa adanya konflik baru, di mana semua pihak harus puas dengan solusi yang didapatkan. Namun, di sisi lain, kompromi ini juga bisa bersifat sementara sehingga terkadang menjadi timbul adanya konflik baru. Yang keempat, yakni competing atau kompetisi. Kompetisi ini akan mengarahkan pihak yang berkonflik agar saling bersaing dan memenangkan kepentingannya masing-masing. Jenis kompetisi ini akan berorientasi pada kekuasaan yang dimiliki. Dengan demikian, salah satu pihak akan kalah serta mengalah atas kepentingan pihak lain. Jenis ini dianggap kurang efektif ya, jika salah satu pihak saja unggul dari yang lain.
Yang kelima, collaborating atau kolaborasi. Kolaborasi ini ialah penyelesaian konflik dengan bekerja sama guna mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam penyelesaian masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Kolaborasi ini akan mengintegrasi ide-ide dari para pihak terkait, maka kepentingan yang berkonflik tercapai dan menghasilkan win-win solution. Kemudian yang terakhir ada conglomeration atau tipe campuran. Cara ini merupakan cara untuk menyelesaikan konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe di atas. Kekurangan jenis ini, dia ini akan membutuhkan tenaga, waktu, juga pikiran yang cukup besar dalam proses penyelesaian suatu konflik. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.